eh, bekerja di RA Al-Amin Kalibluk sebagai Kepala RA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bertanya sedikit tentang pembelajaran seksual yang ada di RA Al-Amin Kalibluk. Nah, yang pertama, untuk pendidikan seksual yang ada di RA Al-Amin Kalibluk ini diterapkan itu pada usia berapa atau kelas apa? Untuk penerapan pendidikan seksual pada anak usia dini itu diterapkan sudah diperkenalkan sejak usia 4-5. Seperti biasanya kan pas ngajar anak-anak kalau di rumah jangan terbuka ya, menutup aurat, jangan pakai kaos dalam sama jangan celana dalam saja. Kalau di luar rumah sebaiknya menutup aurat, memakai pakaian yang rapi, soalnya kan banyak kejahatan sekarang itu pada anak, terutama terutama di sana itu banyak yang ya Allah itu terutama di lingkungan keluarga juga harus hati-hati karena setan kan biasanya banyak menggoda. Nah, kalau tema yang diterapkan sendiri pada RA Al-Amin Kalibluk mengenai pendidikan seksual itu ada tema diri sendiri, pengenalan anggota badan. Kalau anggota badan itu harus dijaga baik dari segi terutama dari jenis kelamin. Kalau buang air kecil tidak boleh sembarangan, harus di tempat yang sesuai dengan tempatnya, seperti di WC, harus wawik, harus yang bersih dan biar tidak najis gitu. Untuk tahap awal dari pengenalan pendidikan seksual kepada anak, apakah dari seorang orang tua itu ada yang komen atau ada yang tidak mengizinkan atau tidak? Tidak ada sebenarnya, malah justru orang tua yang perlu mengenalkan pendidikan seksual di rumah, karena kunci utama di rumah itu adalah keluarga. Maka justru keluarga itu harus memperkenalkan ini, kalau anak perempuan harus tidurnya sama perempuan, tidak boleh sama dengan laki-laki. Kalau sudah berumur dewasa, sudah sekitar umur 7 atau 8, baiknya tidur sendiri. Kalau ke kamar mandi ya harus menutupi, jangan terbuka gitu. Terus apakah di sini ada menerima anak yang berkebutuhan khusus? Di sini itu ya sementara belum ada. Namun kalau ada itu ya kurang pas, soalnya kan kalau anak yang punya kebutuhan khusus itu kan penyesuaian adaptasinya itu sulit mungkin. Untuk perkembangan anak sendiri di anak usia 4-6 tahun, itu perkembangan seksual apa yang muncul pada anak tersebut? Perkembangannya karena kan sudah diterangkan bahwa kita itu harus walaupun masih kecil, diterangkan harus bisa menutup aurat begitu ya. Mudah-mudahan di rumah juga diterapkan, tapi saya melihat juga ada yang masih belum menerapkan. Itu kan tergantung anak dan orang tua. Kalau orang tuanya mendukung ya berjalan begitu, sementara gitu. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mohon maaf apabila dalam pemaparan kurang jelas, kurang paham. Wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melakukan wawancara terhadap Bu Ika. Nah, monggo Bu, namanya. Nama saya Ibu Ika, guru RA Al-Amin Kalibluk, Kecamatan Parangasem, Kabupaten Batang.
Di sini saya akan melakukan wawancara kepada ibu mengenai pendidikan seksual anak usia dini. Yang pertama yaitu bagaimana sekolah itu mempraktekkan terhadap pengenalan pendidikan seksual anak usia dini. Ya, kalau di sekolah kami, pengenalan seks pada anak dapat dimulai dari pengenalan mengenai anatomi tubuh, kemudian meningkat pada pendidikan mengenai cara berkembang biak makhluk hidup, yaitu pada hewan dan pada manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh ahli pendidik, seks diawali dengan memperkenalkan bagian tubuh. Lambat laun anak akan mengetahui bagaimana cara alat kelamin itu berfungsi, tidak hanya sebagai jalan untuk buang air kecil saja, tapi lebih dari itu bisa sebagai alat untuk melakukan reproduksi. Kalau di sekolahan kami, pengenalan anggota tubuh berdasarkan dan fungsi-fungsinya, nanti ada anggota tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain dan harus selalu ditutupi. Kalau terlihat oleh orang lain itu malu gitu. Untuk selanjutnya, bagaimana penerapan pembelajaran pendidikan seksual anak usia dini itu pada RA Al-Amin kali ini? Penerapannya menggunakan tema aku dan tubuhku dengan mengetahui nama-nama anggota tubuh dan fungsi-fungsinya. Selanjutnya, metode pembelajaran apa yang dipraktekkan pada anak usia dini mengenai pendidikan seks tersebut? Metodenya bisa bercerita, cerita bergambar, ada anak laki-laki dan perempuan, ya, membedakan anak laki-laki dan perempuan itu anggota tubuh yang mana saja, dan selain itu juga ada metode bernyanyi. Bagaimana seorang pendidik menyikapi ketika anak itu mendapatkan pembelajaran seksual di anak usia dini akan tetapi tidak dipraktekkan pada lingkungannya? Misalnya seperti di sekolah itu diajarkan untuk menutup aurat, akan tetapi si anak tersebut itu tidak menutup auratnya. Bagaimana tanggapan guru akan hal tersebut? Cara menyikapinya, melalui pendekatan, kan tidak bisa langsung, harus sedikit demi sedikit ya mengajarkan seperti itu. Seperti kita mengajarkan tentang agama, tidak harus satu hari selesai dengan pendekatan pada anak, bahwa anak perempuan misalnya tidak boleh memakai pakaian yang pendek ya, yang tidak ada lengannya ya, pakaian yang terbuka tidak boleh, harus ditutupi. Melalui pendekatan pada anak saja. Untuk selanjutnya, bagaimana tanggapan orang tua akan pendidikan seks tersebut yang diterapkan di anak-anak? Tanggapan orang tua ya, tanggapannya sangat bagus karena pendidikan seks pada anak usia dini itu merupakan kewajiban orang tua dan guru. Kalau di rumah, contohnya ketika orang tua mandikan bisa memperkenalkan anggota tubuh juga, dan memperkenalkan bagian tubuh yang tidak boleh dilihat oleh orang lain. Sikap guru terhadap orang tua yang tidak mempraktekkan pendidikan seksual yang telah diterapkan pada anak usia dini, terutama di sekolah, itu seperti apa kepada orang tuanya? Jadi ketika orang tua tidak mempraktekkan apa yang diajarkan oleh guru, padahal kan orang tua itu pendidikan seksual yang awal begitu. Ya, sama juga dengan anak melalui pendekatan komunikasi orang tua dan guru, bahwa pendidikan seksual untuk anak usia dini itu sangat penting. Selanjutnya yaitu menumbuhkan keinginan rasa tahuan orang tua terhadap pendidikan seksual. Bagaimana caranya? Ya, dengan pemberitaan di TV seperti kejahatan seksual yang kemarin sudah ada, seperti di Jakarta International School ya, yang sangat membuat miris hati orang tua yang mendengarnya. Anak kecil itu kok sudah mendapatkan kejahatan seksual.
Nanti orang tua kan pasti akan bisa, bila dikasih contoh seperti itu, orang tua pasti akan tergugah hatinya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.